relasi kuasanya Michel Foucault, edisi keempat itu edisi ketiga saya agak lupa. Tapi yang kedua itu tentang kuasa tubuh, pemikirannya Michel Foucault gitu. Jadi saya beruntung belajar teori-teori kritis itu sejak kuliah S1, sejak semester 3. Nah, dulu harus seperti itu. Sekarang Anda upload foto di IG, itulah UGC. Ya kan, nulis tweet di Twitter itu UGC. Nah, menariknya adalah UGC ini kemudian digunakan oleh beberapa media-media mainstream, oke, sebagai bagian dari konten. Jadi media-media besar itu menerima konten ini, baik dalam bentuk tulisan, foto, beberapa mungkin video. Oke. Next slide. Nah, ini contoh di kumparan. Kalau teman-teman yang punya kumparan, tinggal tulis di sini, menulis cerita, ya kan. Kemudian deskripsinya. Kalau saya biasanya deskripsi itu judul saya oper ke sini aja. Makanya judul itu harus baik, bagus maksud saya. Summary sosial tuh saya kopas aja dari sini, channel saya milih. Nah, ini Mas Mbak yang mengenaskan, saya jujur aja loh ya, jujur ya. Kalau Anda masuk di topik sini, masukkan kata UMY, itu yang keluar satu UMY, yang kedua adalah aktivis mahasiswa UMY memperkosa. Serius. Kalau Anda memasukkan kata perawat, itu yang ketemu adalah perawat melecehkan pasien. Mengapa dua itu keluar? Ya karena algoritma yang sering muncul di media itu, Mas Mbak. Bayangkan nilai setitik rusak susu sebelangga. Ya itu benar-benar terjadi. Algoritma, dia akan membaca mana yang paling sering muncul. Oke, bayangkan ya, yang ada yang punya, nanti bisa kita praktekkan ya. Oke, ini medium. Nah, ada dua model nih UGC yang saya lihat. Satu, ini medium itu tinggal write aja. Ada yang tanpa kurasi. Medium ini tanpa kurasi, Bapak, teman-teman. Kapan hari saya ngisi di Magister Studi Islam, saya berbagi pengalaman kepada penyuluh agama yang kuliah di UMY. Terus saya cerita, Bapak dan Ibu-ibu punya naskah khotbah, punya Mas Jun. Terus naskah khotbahnya biasanya gimana? Nyimpennya. Nah itu Mas Jun, kadang di WA, kadang hilang. Bagaimana Bapak kalau naskah khotbah panjenengan diupload di Medium? Apalagi Medium sudah bisa menerima huruf Arab. Senang Bapak, teman-teman, diunggah di sini. Ini kan suatu yang menarik. Gitu, dakwahnya dakwah digital. Nah, oke, mari kita awali dari yang pertama. Buat judul yang menarik. Ini yang paling penting. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan seperti IDN Times, itu bahkan dashboard-nya itu sudah dibagi dua, dashboard listikal dan dashboard naratif. Ini gaya-gaya listikal, oke. Kalau ini gaya-gaya naratif. Oke, clear ya. Nah, judul ini sering saya bilang bagi teman-teman yang advert pasti sangat paham, judul itu adalah copywriting. Judul itu adalah naskah iklan kita. Mengapa? Karena fungsi judul adalah agar pembaca mau membaca artikel kita. Judul itu adalah ini, teman-teman, copywriting. Next slide. Nah, ini tulisan yang baik, isi yang baik itu, ini saya dulu ikut tahu ini waktu pelatihan yang diadakan, saya lupa ya. Search for Common Ground, sebuah lembaga internasional, Search for Common Ground gitu. Fasilitatornya dari Jerman, saya lupa namanya Bu siapa waktu itu. Beliau bilang bahwasanya ketika kita menulis isi atau artikel, yang paling baik adalah tempatkan premis itu di awal. Sekali lagi, tempatkan premis itu di awal. Contoh, premis saya adalah skripsi dianggap sebagai momok oleh mahasiswa. Faktanya, skripsi tidak semengerikan yang dibayangkan. Ada 5 inspirasi yang bisa kamu kuasai saat mengerjakan skripsi. Premisnya ini, Mas, Mbak, teman-teman. Oke, premisnya ini. Skripsi adalah momok, padahal skripsi itu tidak mengerikan. Oke, nah, lanjutkan dengan narasi atau argumentasi. Nah, kalau saya selalu share, yang paling mudah teman-teman itu pakai pendekatan listikal. Pertama, kedua, dan sebagainya. 5 alasan mengapa kamu harus bergabung pada BEM UMY. Itu udah jadi itu. 3 alasan mengapa kamu harus bergabung ke IPM. Itu udah jadi hal seperti ini. Gitu. Oke. Nah, yang paling penting penulisan itu yang benar. Coba perhatikan ini kan salah ini Mas Ian. Harusnya at ini kan italic. Ya kan?
Ini harusnya spasi. Nah, ya kan? Oke. Ini teman-teman. Jadi argumentasi dan narasi itu yang penting. Yang kedua, kalimat yang baik. Saya selalu menyampaikan, kalau teman-teman baca di Mojok misalnya, Mas Putu TA dan teman-teman, itu kan tulisannya selalu kalimatnya pendek-pendek. Mengapa pendek? Karena orang bacanya dengan HP, teman-teman. HP-nya nggak kelihatan, HP. Oke, karena bacanya dengan HP, maka sebaiknya tulisan itu singkat. Sambil saya nganterin anak saya, jemput anak saya sekolah, begitu. Next slide. Data. Data ini kan data yang sebenarnya bisa kita pahami dengan akal sehat, make sense. Contoh misalnya, berdasarkan data yang ada, masa studi mahasiswa mayoritas adalah 4,5 tahun, 4,5 tahun. Padahal teori sudah selesai di tahun ketiga. Artinya mengerjakan skripsinya 1,5 tahun. Nah, berarti kan ada yang salah. Anda boleh ngutip dari jurnal misalnya. Contoh nih, ini gaya-gaya di Tirto itu kan biasanya seperti itu. Penelitian yang dilakukan oleh titik-titik-titik berjudul titik-titik-titik yang dimuat di jurnal titik-titik-titik. Mengapa harus ditulis seperti itu? Karena kan IC itu kan nggak ada daftar pustaka. Nggak ada daftar pustakanya. Beda kalau kita membuat paper kuliah yang panjang yang ada daftar pustakanya, teman-teman. Sekali lagi, IC ini kan nggak ada daftar pustakanya. Karena nggak ada daftar pustakanya, maka bisa dibantu dengan cara yang seperti saya matur tadi. Gitu. Penelitian yang dilakukan oleh titik-titik-titik berjudul titik-titik-titik dimuat di jurnal titik-titik-titik. Gitu. Penelitian itu menyatakan bahwa mahasiswa umumnya malas mengerjakan skripsi karena sudah asik bekerja, misalnya. Itu bisa digunakan. Oke, sudah selesai teman-teman. Monggo silahkan kita diskusi aja, atau kalau mau saya kasih contoh, boleh nggak? Saya kasih contoh 5 menit aja, Mas Hanif. Mas Hanif. Monggo. Sudah. Iya, monggo. Oke, sebentar. Tak buka kumparan saya dulu ya. Oke. Oke, sebentar. Bentar ya, saya tak screenshot dulu. Bentar. Ini tak screenshot, saya butuh men-screenshot ini. Command pad. Langsung jadi berita. Tapi beritanya dalam konteks seperti artikel gitu. Oke, sip. Sebentar. 5 menit aja, insya Allah sudah terbit. Oke, belum share screen. Oke. Sudah kelihatan kumparannya? Kumparannya sudah kelihatan? Sampun, Mas. Siap. Ini ya, 3 hal yang harus kamu pahami agar artikelmu viral. Oke. Menulis di media digital memiliki tantangan tersendiri. Premis, sekali lagi premis ya. Tantangannya adalah menjadikan artikel yang kita tulis menjadi viral. Gitu. Mengingat banyaknya artikel yang terbit. Oke. Coba lihat ini, kalimatnya singkat-singkat. Tentu ini menjadikan persaingan merebut hati pembaca menjadi semakin kompetitif. Oke, agar artikelmu menjadi viral, maka kamu bisa memahami 3 hal ini. Oke, misalnya kan ada listikal ini, ordered list. Oke, buat judul yang menarik. 2, awali dengan premis. 3,
kalimat yang pendek. Nah, tinggal dikembangkan. Oke, judul adalah copywriting, alias iklan bagi artikel kita. Jika judul saja tidak menarik, maka pembaca akan skip meninggalkan artikel kita. Skip itu bahasa Inggris, kita buat italik. Oke, copywriting itu bahasa Inggris, kita buat italik. Awali dengan premis, aduh ini harusnya 2. Ini aja. Awali dengan premis. Artikel yang berbobot umumnya diawali dengan premis kita atas tema yang kita tulis. Buatlah premis di awal artikel. Jangan ditunda dengan menempatkannya di akhir. Di tengah. Di akhir artikel, kita bisa mengulang lagi premis. Lebih baik ulangan tersebut dengan redaksional yang berbeda. Oke, terakhir kalimat yang pendek. Pembaca media digital, terutama platform UGC, membaca dengan gawai. Oke, telepon pintar adalah perangkat paling populer. Kan jarang yang pakai iPad misalnya. Oke, karena ukuran layar kecil, maka kalimat jangan panjang. Oke, sip. Nah, ini udah jadi nih. Mau ditambahin nih. 3 hal di atas disampaikan oleh kalau ada singkatan tulis panjangnya dulu. Nah, ini panjangannya banyak ini. Jangan pernah membayangkan orang tahu singkatan yang kita tulis. Gitu. Misalnya MU, orang bisa jadi tahunya MU itu Madura United, ya kan? Nah ini terpaksa agak panjang karena singkatan. Nah saya singkat aja, biar nggak hari tanggal tak ubah. Workshop digelar. Ini tanggal berapa sekarang? 27 ya, 27. Wah, pas kuda tuli ini, peringatan kuda tuli. Nah, saya ingin mengulang premis ya. Saya buat pakai kutipan langsung. Jadi ini artikel campur berita. Oke.
Bentar, ini ada yang salah ini. Singkatannya di sini aja, biar nggak terlalu panjang. Oke, nah sekarang kita menaruh foto. Menaruh foto. Lihat di atas ini, image, upload from my computer. Terus tadi saya screenshot. Nah, oke. Kemudian kita kasih caption. Oke. Kita buat judul yang lain, mungkin mau ditambahin. Oke, sip. Description, summary sosial, saya kopas. Ini Techno and Science aja. Coba topik ini, saya masukkan UMY ya, UMY. Nah ini Mas, coba lihat yang nomor 2. BEM, UGC, oh nggak masuk. UMY udah, sorry. BEM, oke. Nah ini Yogyakarta aja, BEM cepat. Sip, udah ya. Oke, description tadi ini. Nah sekarang kita klik publish. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini mau dibuat wall juga boleh nih. Wall. Gaya-gaya listikal. Gaya-gaya listikal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Publish. Wah, keywordnya nggak ada. Oke, artikel. Keywordnya nggak masuk. Sebenarnya nggak berpengaruh ya, tapi biar lebih bagus lah. Nggak masuk ini. Platform mobil masuknya. Oke, nggak apa-apa deh. SEO-nya 0 nggak apa-apa. Keywordnya nggak ada di judul, keyword nggak ada di paragraf. Ini apa kita anu aja ya. Keywordnya nggak ada di judul. Ini menulis nggak mau. Nah, menulis dah tambahan. Wah, lumayan tambah 10% karena ada menulis. Oke, next slide. Saya sudah membaca publish. Bismillahirrahmanirrahim. Tetet, sudah terbit. Nah, ini sampai akunnya Prodi Komunikasi. Nah, sama terbit, Mas, Mbak. Oke, sesimpel itu aja. Jadi tadi saya di awal sampun matur ada beberapa yang yang itu tidak pakai kurasi. Kalau akun kita di Kumparan, kita sering nulis tidak ada kurasinya. Kayak ini, yang udah terbit. Gitu. Begitu dari saya serahkan ke mahasiswa. Baik, terima kasih Mas Jun atas materi yang disampaikan. Mungkin setelah ini kita lebih banyak diskusi saja, jadi antar peserta dan juga Mas Jun juga nanti bisa saling tanya jawab juga tentang materi yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar Junaidi terkait dengan menulis artikel di platform UGC. Ya, teman-teman di sini juga hadir Mas Aunila Ahmad, yaitu seorang CEO dari Millennialis. Mungkin bisa say hi Mas Aunila. Halo Mas. Siap Mas Yun. Siap. Kapan-kapan ngopi ya kalau saya pas ke Surabaya. Siap. Insya Allah. Mas Ulun. Siap. Ya teman-teman pada ngirim ke Millennialis lah. Ke IB Times, Millennialis. Saya selalu bilang sejak awal tadi, percayalah menulis itu adalah proses. Gitu. Jadi menulis itu kan bukan workshop seperti ini harusnya. Harus ada kontinuitasnya. Gitu. Monggo Mas Aunila, kalau mau sharing-sharing. Di Malaysia, Mas? Di Malaysia atau di mana? Iya betul, lagi di Malaysia nih. Oke. Mainlah ke kampus kalau pas di Jogja. Siap. Monggo Mas Aun kalau mau sharing-sharing. Saya juga butuh banyak insight ini. Kebalik Mas, saya kami yang belajar. Oh ya, mungkin ini aja teman-teman. Itu kan barusan tadi Mas Jun menjelaskan yang UGC yang sangat simpel dan sederhana. Jangan lupa nanti ada follow up karena kita collab sama Millennialis. Kirimkan tulisan teman-teman
dengan format yang sudah dikasih tahu Mas Jun tadi ke redaksi @millennialis.id. Gitu aja sih. Pesan sponsor, Mas. Siap, siap. Ya. Ya, itu tadi dari beberapa kata dari Mas Aunillah, yaitu CEO dari Millennialis. Jadi nanti follow up dari webinar ini akan ada perlombaan yang akan dijelaskan di akhir acara, yang juga kita sebagai BEM Visible UMY bekerjasama dengan Millennialis sebagai publikasi artikel, publikasi tulisan yang akan dimuat di dalam website daripada Millennialis itu sendiri. Nah, mungkin sekarang kita tanya jawab aja ya Mas Jun ya. Mungkin termin pertama dibuka 3 pertanyaan dulu kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mungkin bisa lewat kolom chat begitu. Mungkin waktu pertanyaan dimulai dari sekarang. Oke, sudah ada pertanyaan pertama Mas dari Regina. Apa arti kurasi dan indikator apa yang menjadikan tulisan kita dapat lolos kurasi tersebut? Yang mana tempat untuk mempublikasikan tulisan itu kan tadi ada dari Mas Jun, ada IDN Times, ada Kumparan, ada Kompasiana, terus ada mungkin Millennialis juga, terus IP Times dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari beberapa tempat UGC itu ada beberapa indikator yang mungkin berbeda, seperti medium, itu kan medium tanpa kurasi, atau mungkin yang lain juga ada yang menggunakan kurasi dan juga ada yang tidak menggunakan kurasi. Nah, yang ditanyakan di sini, kurasi dan indikator kurasi itu yang yang bisa menerbitkan tulisan kita itu kira-kira apa saja, Mas? Gitu. Oke, siap. Kalau saya akan menjawab bukan dalam konteks saya sebagai editor ya, tapi sebagai penulis ya. Pengalaman saya biasanya itu ditolak karena penulisan tidak baku, tidak sesuai dengan ide. Meskipun sebenarnya penolakannya itu apa ya, kayak semacam template. Saya ingat banget seumuran panjenengan itu nulis di Kompas. Nulis di Kompas. Ini saya cerita aja ya. Dulu nulis di Kompas itu honornya 400.000. Serius, tahun 2003. Gaji dosen waktu itu, tak ceritanya jujur ya, to be fair, segitu. Jadi nulis di Kompas itu sama dengan gaji dosen 1 bulan. Bayangkan Mas Mbak. Jadi I was survive seumuran Anda ketika kuliah itu dengan nulis di media. Gitu. Oke, jadi tapi saya selalu bilang not about the money. Bukan sekedar uangnya, gitu. Tapi kan portofolionya. Saya ngirim ke Kompas itu 20 kali baru dimuat. Masih saya simpan clippingnya. Nah, saya ingat banget penolakan dan dulu ini Mas Mbak, teman-teman, kirimnya itu pakai ini, floppy disk. Ngalami floppy disk nggak? Yang kotak itu. Floppy disk, terus ngeprint. Bayangkan kita harus marketin atau ngepostin, beli floppy disk, nulisnya di rental karena nggak punya komputer, belum tentu artikelnya dimuat. Gitu. Oke. Bayangkan saya hidup di era analog seperti itu. Makanya Anda beruntung ada Millennialis, IBTEM, dan Rahma ID, dan sebagainya fasilitasi panjenengan. Saya hidup di masa yang sangat-sangat analog. Nah, pengalaman saya ketika ditolak Kompas, waktu itu loh ya, selalu isinya sama. Temanya tidak update. Jadi kayak template aja redaksi itu. Itu sama ketika di Kumparan. Gitu. Saya biasanya, ini saya ambil contoh ya, ini Kumparan dari sebentar, kok maksudnya di sini. Ini sudah Kumparan ya yang tayang? Sudah Kumparan? Mahasiswa?
Sudah geser ke kemarin belum? Sudah. Nah, ini KKN yang saya bimbing nih. KKN yang saya bimbing. Ini dulu pas awal-awalnya, wah mahasiswa ini sambat-sambat, wah mas nggak dimuat mas, dan sebagainya. Ya saya bilang, udah saya nanti masuk ke akunmu. Ini coba lihat, penulisannya juga banyak salah ini. Harusnya SD-nya besar, M-nya besar. Ya kan? Pokoknya jangan pernah lelah. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman BEM, teman-teman FISMO, pengabdian masyarakat yang teman-teman lakukan, itu membantu sekolah-sekolah ini. Ini ada sebuah SD Muhammadiyah di Melangi, belakang Unisa. Itu kami didampingi oleh tim KKN 256 ini, dan alhamdulillah sekarang guru-gurunya kan sudah nggak pakai kurasi, jadi pasti terbit. Nah, ini guru-gurunya diajari nih sama teman-teman mahasiswa. Gitu. Oke, dan ini jadi promosi. Muridnya sekarang banyak, karena kembali banyak setelah pandemi. Kita bantu podcast juga ini. Alat podcast, kita belikan alat podcast, pelatihan penulisan. Nah, ini dan sekarang masih continue berita-beritanya. Berita-beritanya continue. Nah, ini waktu penarikan KKN. Nah, bayangkan ada program KKN itu bisa seperti ini, teman-teman. Gitu. Tapi kan Anda harus menguasai UGC dulu. Itu 5 hari pertama mahasiswa nangis-nangis ke saya, mas gak dimuat. Kan saya sederhana kontraknya mahasiswa. Panjenengan saya kasih nilai A kalau bisa membuatkan 30 berita untuk SD Muhammadiyah Melangi. Tidak 30 berita nilai pasti E, tak tulis hari ini juga. Akhirnya 30 berita beneran. Tak kasih A, tutup mata saya. Nilainya tulisan dewe. Saya bilang kayak gitu. Gitu. Oke, jadi ujiannya nggak ada ujian KKN itu udah nggak ada. Karena saya berbasis kinerja. Nah, bayangkan kalau teman-teman di BEM, IPM, IMM, dan sebagainya itu turun ke bawah dengan mekanisme seperti ini. Gitu. Apalagi kan sudah ada milenialis, IB Times, dan sebagainya. Gitu. Mungkin Mbak Aunila dan teman-teman IB Times, milenialis disediakan dashboard untuk UGC, Mas. Kalau saya beli usul. Itu akan memudahkan. Sama seperti nulis di jurnal ya. Mengapa UGC itu lebih enak daripada email? Kalau saya misalnya kirim ke IBTEM, saya kan kenal dengan Mas Naban, kenal dengan Mas Azhaki, ya kan? Tapi kalau nggak kenal kita nggak tahu status artikel kita apa. Ya sama kalau Anda ikut kelas saya yang nulis di jurnal, itu kan pakainya OJS, Online Journal System. OJS itu sebenarnya kan mirip-mirip seperti ini, dan lebih ribet OJS tuh. Kita tahu kan naskah kita awaiting dan sebagainya. Wah sip Mas Aun, tak ngirim. Mahasiswa aku tak suruh ngirim nanti semester depan, dasar jurnalistik 10 kelas. Wes, langsung full nanti. Biasanya medium kemarin. Nah, cara memilih topik yang baik dan pas yang dengan publik. Sebenarnya topik ini sebenarnya berkaitan dengan SEO ya. SEO. Contoh loh ya, contoh. Yang sedang populer saat ini apa? Brigadir J itu loh ya. Yang meninggal. Ya kan? Kalau Anda menggunakan kata polisi itu cepat banget. Oke. Terus siapa? Bendahara sebuah organisasi Islam yang sekarang jadi tersangka korupsi kemudian lari, itu kan sedang trending, ya kan? Bayangkan kalau Anda nulis artikel tentang Islam dan korupsi, clear kan? Kok contoh lain ACT sedang trending nih, teman-teman nulis Quo Vadis, tahu Quo Vadis? Quo Vadis itu kan standar banget ya, cuman mahasiswa sering nulis tuh Quo Vadis filantropi Islam. Mau dibawa kemana filantropi Islam? Ini kan biasa banget. Oke, bayangkan kalau seperti ini. Coba perhatikan ya. Pasca ACT. Perhatikan di bawahnya. Kata ACT yang saya tulis di menu chat itu akan membantu SEO artikelnya teman-teman. Punya saya tadi kan rendah banget SEO-nya. Kan nggak saya hubungkan. Gitu. Oke. Nah, mengapa? Ini penting nih, mengapa? Dari pertanyaan Mas Hanif ini ya. Nah, mengapa nulis di UGC itu lebih safe daripada nulis di medsos? Kalau saya selalu bilang seperti ini. Lebih baik kalau ada punya pikiran, yang itu pikirannya adalah seperti Raffi yang anak Malang itu, ya kan? Tulislah dalam bentuk buku atau artikel. Jangan di media sosial. Mengapa? Kalau di media sosial, Anda dikenakan, teman-teman, panjenengan, dikenakan undang-undang ITE. Clear kan? Tapi kalau panjenengan nulis di milenialis,
nulis di Kumparan, nulis di Edit Times, maka yang dikenakan adalah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, yang itu lebih memberikan ruang kebebasan berekspresi dan perlindungan untuk berbeda pendapat. Gitu. Oke. Jadi kalau Anda mau mengkritik orang, lebih baik tulislah di UGC. Bagian dari platform media, terutama di Kumparan, IDN Times, Millennialis, dan sebagainya. Jangan hindari di medsos, kalau saya lah ya. Mengapa? Kalau orang nggak suka, Anda bisa diseret dengan Undang-Undang ITE. Clear kan? Tapi kalau media kan nggak. Ya kan? Undang-undangnya adalah Undang-Undang Pers. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini dari Mas Hasil. Oke, saya tadi sebelum kita publis kan ada beberapa centang merah waktu saya nulis di Kumparan dari centang merah, tapi belum lolos. Nah, belum lolos itu berarti akunnya masih belum masih kurasi, artikelnya masih kurasi. Ini pengalaman saya. Ini tak kasih contoh nih, UMY. Ini akunnya UMY yang lain ya. Jadi akunnya Pengabdian Dosen, UMY Mengabdi. Dulu yang garap pertama saya dulu. Biar artikelnya tembus. Nah, ini artikelnya pengabdiannya dosen-dosen. Ini artikelnya sudah ada 400-an. Gitu. Nah, ini 2 jam yang lalu, ada 30 menit yang lalu, ada. Nah, ini kegiatannya dosen-dosen nih, pengabdian masyarakat. Oke, diterbitkannya di sini dan itu lebih terarsip gitu. Nah, mengapa belum lolos? Karena akun baru. Biasanya akun baru atau kontennya belum banyak, masih di bawah 20, kurasinya ketat. Tapi kalau sudah banyak, kurasinya mudah. Dan kita bisa melihat nih enaknya di Kumparan itu artikel kita trending atau tidak. Kita cek ini ya, karena baru tadi belum trending. Nah, ini jadi gini, akun seperti Kumparan ini, nah ini UMY Mengabdi masuk nih, trending. UMY sering trending ini 2 jam yang lalu. Jadi gini Mas, Mbak, teman-teman, Kumparan itu membagi konten itu menjadi 3. Satu, publisher konten, contohnya ini, Kumparan tag yang paling atas ini. Yang kedua adalah kiriman pengguna. Yang terakhir adalah dari startup yang mereka bina. Dari mitra-mitranya. Seperti ini, Media Partner, Basra, Berita Anak Surabaya. Kan dulu Kumparan pernah membuat program startup gitu. Saya bayangkan kalau Millennialis punya program yang serupa, startup ya kan, di teman-teman di berbagai tempat tapi payungnya tetap Millennialis. Oh, ini dari Hanif, tips-tips supaya akun baru. Nah, kalau akun baru semangatnya adalah yang penting ini teman-teman, jangan pernah artikelnya publis di media lain. Karena biasanya reviewer akan ngeceknya itu sudah terbit atau belum. Makanya kalau saya dulu ngakalinya, ini to be fair loh ya ngakalinya, saya terbitkan di Kumparan dulu, baru rilisnya saya kirim ke media. Gitu. Itu caranya. Oke? Dan jangan bosan untuk mengubah. Kan enaknya gini, di zaman saya dulu kuliah, ngirim ke Kompas, ke KR, kalau ditolak, kan kita nulis ulang lagi. Lah kalau ini kan kita tinggal edit aja. Wong artikel sudah terbit bisa kita edit toh. Jadi pokoknya jangan pernah menyerah. Yang mahasiswa bimbingan saya di Melangi, ada juga dulu di SLB Muhammadiyah. SLB Mas Mbak, bayangkan SLB ya. SLB Muhammadiyah Gamping. Ini belakang PKU, teman-teman. Nah, ini. Awalnya dulu juga ini Mas Mbak, nangis-nangis tenan. Wah, Mas susah dan sebagainya. Ini nggak ada yang mahasiswa komunikasi loh. Kayak di Melangi tadi ada mahasiswa komunikasi. Kalau ini nggak ada. Nah, ini bahkan coba lihat nih, judulnya berita viral dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sangat pendek-pendek loh Mas Mbak artikelnya. Karena udah lolos waktu itu. Jadi ketika membuat laporan KKN itu gampang banget ngisi logbooknya. Tinggal di kopas saja link beritanya. Gitu. Jadi bimbingan saya itu 2 kelompok total menghasilkan 60 berita. Hanya dari Kumparan aja, belum dari yang lain. Kelemahan kita di Muhammadiyah itu kan terlalu ikhlas. Benar, tapi tidak pernah mau menampilkan apa yang sudah kita perbuat. Padahal
kita mempublikasikan itu bagian dari pertanggungan jawab kita kepada publik, termasuk kepada ayah bunda kita. Gitu. Jadi mahasiswa KKN itu saya bilang kirim ke ayah bunda loh ya beritanya, ya Mas siap-siap gitu. Tujuannya biar apa? Biar uang sakunya ditambah. Gitu. Gitu, sip, thank you pertanyaannya. Monggo silahkan kalau ada yang lain. Oke, mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya, slot pertanyaan masih ada 2 kali pertanyaan. Mungkin bisa bisa lewat raise hand atau mungkin lewat kolom chat. Gitu. Berarti habis ini nanti nulis di milenialis, teman-teman. Iya, Mas. Jadi Ini nanti sip. setelah ini ada lomba untuk menulis artikel, nanti yang lolos kurasi dari milenialis bakalan dapat hadiah dari kami gitu. Siap. Nah, tambah ya dia buku wis. Yes, siap, Mas. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke. Ya, ada pertanyaan dari Hilga Mahardika. Bertanya tentang konsistensi penulisan, karena menulis itu praktek dan proses, dan bagaimana cara membangun konsistensi menulis agar terus berkarya tanpa menunggu tugas atau proyek yang wajib. Terus kemudian bagaimana memotivasi diri agar bisa memunculkan ide, menulis, apakah mengikuti trending terkini atau Mas Jun memiliki tips tersendiri. Ya mungkin kalau di komunikasi UMY sendiri kan kita kan pernah menulis itu karena tugas, Mas. Jadi ya karena ada kemauan itu, makanya selanjutnya ada berkelanjutan. Kita sering menulis di Kumparan atau mungkin di Kompasiana karena yang pertama kita pernah menulis itu, jadi kita ada gambaran. Nah, mungkin cara agar konsisten menulis terus kemudian ada motivasi. Nah, itu kira-kira dari Mas Jun ada tips-tips atau trik gitu. Oke, ini saya udah share screen ya. Sambung. Oke. Nah, teman-teman, saya tak share screen lagi. Teman-teman, ini ada satu contoh di Salatiga. Kalau waktu itu saya lagi ngajar di UKSW juga. Saya pernah ngajar di UKSW lama, 6 tahun. Itu pernah ngajar di Atma Jaya juga. Lengkap kalau saya itu. 3 agama kampusnya. Nah, waktu saya lagi di UKSW, bayangkan ya Mas Mbak ya, ini LPM itu di bawah fakultas loh, serius. Oke, menerbitkan publikasi ini dan kemudian viral. Karena majalahnya kemudian di-bredel. Oke, bagaimana mereka bisa membuat konten jurnalistik itu sedalam ini. Poinnya adalah mosok si UMY ngono-ngono wae. Bener kan? Mosok Muhammadiyah ngono-ngono wae kampus sih. Gitu. Saya ngajar di UMS itu fakultas itu punya majalah namanya Infocom. Persmanya UMS itu namanya Pabilan. Dulu pendirinya Sururi Al-Faruq yang sekarang di Sindu kalau nggak salah. Terus saya kan tiap seminggu sekali ngajar di UMS. Ya kan? Oke. Maka kalau saya kan sorry ya, ojo sakit hati tak kritik ya. Saya Mas Aun kan wong Jawa Timuran. Ngomong kan tas-tes saja. Di UM ini kan tradisi menulis mahasiswanya sangat buruk. Betul-betul buruk. Mengapa? Indikatornya kalau saya kuantitatif saja. Di kampus-kampus lain, pertanyaan dari Elga tadi, di tempat-tempat lain, bahkan sama Muhammadiyah,
itu publikasinya luar biasa. Gitu. Teman-teman Pabelan itu setiap seminggu sekali menerbitkan buletin 8 halaman. Buletin kertas kayak buletin Jumat itu, Mas Mbak. Saya masih nyimpen. Saya sering isi acara Pabelan, bahkan acara di Tawangmangu. Tak isi terutama untuk jurnalistik media ya. Mengapa saya senang dampingin nuansa? Ya karena passion saya di situ. Mengapa menulis itu menjadi penting menurut saya adalah karena itu portofolio Anda ketika ngelamar kerja. Saya ingat ketika ngelamar jadi dosen UIM tahun 2003, ya yang membuat saya diterima karena saya sering nulis di media. Gitu. Saya saat kuliah udah nulis di jurnal. Poinnya seperti itu. Ya sama ketika Anda besok masuk di dunia kerja. Ya kan? Saya kemarin jadi pansel panitia seleksi KPI. Panitia seleksi KPI. Yang saya lakukan apa, teman-teman? Dengan tim pansel melacak jejak digital terutama publikasi dari para calon komisioner. Alhamdulillah ada alumni kita satu dulu Presiden BEM kalau nggak salah, Visipol, Mbak Novianti Rofiko, Ketua IMM dulu juga. Nah, ini tapi bukan karena nepotisme loh ya, bukan karena nepotisme loh ya. Ya karena punya portofolio, Mas Mbak. Dulu Mbak Novi ini zaman kuliah saya udah nulis buku kan, biasa kuliah saya ajak nulis buku dan itu kan jadi portofolio. Kalau teman-teman ini kan kemarin sempat ada lost generation ya karena pandemi ini. Sekarang saya tradisikan lagi. Nah, ide-ide menulis kalau saya loh ya, masuklah ke circle penulisan. Sepanjang Anda tidak masuk ke circle penulisan, Anda tidak akan punya kemauan menulis. Contoh ya, teman-teman bergaul dengan teman-teman IB Times, milenialis, Rama ID, percayalah, ekosistem Anda akan terbentuk. Itu yang saya alami sejak masa kuliah. Mengapa saya dekat dengan teman-teman Mojo, dekat dengan teman-teman wartawan. Saya kemarin ke Lombok, ya langsung ketemu dengan teman-teman wartawan di sana. Kalau ke Surabaya, ya ketemu dengan teman-teman wartawan. Bahkan saya punya komunitas namanya Bonek Writer Forum. Bonek Writer Forum sudah menerbitkan 4 buku loh, bayangkan. Menerbitkan 4 buku. Buku terakhir disponsori UM Surabaya. Gitu teman-teman. Yang bareng aja, dan itu nun sewu ya, kami nulis buku sama sekali nggak ada honornya. Nggak ada honornya. Semua niatnya ngamal. Hasil penjualan buku kami serahkan kepada Panti Asuhan Bonek di Sidoarjo. Gitu. Oke, ada kalau alumni Mualimin yang ikut Mas Ilham Zada. Itu ikut di grupnya juga. Terus Mas Fim itu Nadine, campur aduk itu ada Muhammadiyah, Nadine, Muslim, Kristiani, ada Mas Juju itu PR-nya staf humasnya ketum PSSI. Jadi kami tahu informasi A1 dulu dibandingkan yang lain. Oke. Nah, itu sebenarnya kan tradisi itu. Kalau saya beli usul ikutlah dalam circle kepenulisan. Mumpung ada Mas Aunilah, akrab-akrabilah teman-teman di Milenialis, Rahma ID, IB Times, dan media-media yang lain. Sepanjang Anda tidak punya circle kepenulisan, maka insight menulis itu akan rendah. Gitu. Saya beruntung karena sejak kuliah saya ketemu dengan teman-teman yang suka nulis, kemudian ketika masuk di Jogja, ketemu circle-nya juga teman-teman seperti itu. Saya ingat banget yang mengundang saya pertama kali tahun 2003 untuk ngisi diskusi, itu teman-teman dulu komunikasi itu punya BSO, Badan Semi Otonom, namanya Komuniko. Komuniko ini programnya menerbitkan majalah, tapi kemudian mati. Ya siapa tahu mau dihidupin lagi. Gitu. Seperti premis saya dari awal, tradisi literasi di UMY itu sangat buruk. Hal ini ditandai dengan tidak adanya penerbitan mahasiswa. Kecuali nuansa sama Dekombat. Dekombat ya, teman-teman IMM ekonomi. Harusnya malu loh kita itu. Visipol masuk nggak punya sih. Makanya kalau saya diundang teman-teman FEB, Dekombat, mesti tak prioritaskan nomor 1. Karena saya senang sama kegiatan teman-teman itu. Konsisten kan Dekombat itu. Terus versi filenya kan diupload di isuu.com, ISUU itu. Gitu teman-teman. Oke, masuklah ke ekosistem, masuklah ke circle. Ya, kalau wong Jawa bilang itu wong kang soleh kumpulono. Ya sama, wong kang rajin nulis kumpulono. Gitu, teman-teman. Cukup? Oke, ya, cukup, Mas. Oke. Ternyata kita bertiga dari Jawa Timur, Mas. Saya dari Bojonegoro. Oh, kamu Bojonegoro toh? Ya, Mas Buru Jun dari Madiun, Mas Aunila dari Gresik, sama-sama orang Jawa Timur. Ya, mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara untuk dilanjutkan acara ke selanjutnya.
Begitu. Terima kasih Mas Fajar Jun atas materinya dan teman-teman yang sudah bertanya juga di forum kali ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya pamit dulu ya. Nanti hadiahnya saya tambah, wis. Saya kasih ke Hisba. Oh, Aku siap, besok Mas. diingetin juga ya. Mas Aun, makasih Siap, ya. siap. Titip teman-teman ya, Mas Aun ya. Mas Hanif dan semua, Mas Dilga, semuanya sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Mas Jun yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Saudara Hiswa Naufal selaku moderator selama penyampaian materi berlangsung. Acara terakhir akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara Regina Ayu. Kepada Saudara Regina Ayu, kami persilakan. Baik, tanpa salam, sebelumnya terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktunya kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait perlombaan yang akan kami selenggarakan, yaitu kami akan jadi perlombaannya ini tuh nanti silakan bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti perlombaan ini bisa mengirimkan karya tulisannya ke link yang akan saya share nanti di grup WhatsApp webinar ini. Untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama temanya itu bebas, kami tidak menerapkan tema tertentu. Lalu ketentuan peserta, yang pertama, peserta merupakan mahasiswa aktif di universitas yang berada di Indonesia. Yang kedua, lomba bersifat individu dengan maksimal karya yang dikirim berjumlah 1. Ketentuan lomba nomor 1, peserta wajib melakukan pendaftaran melalui G-Form yang telah disediakan panitia. Yang kedua, setiap peserta hanya dapat mengirimkan maksimal 1 karya terbaik. Yang ketiga, karya dikumpulkan kepada panitia melalui G-Form pengumpulan karya. Yang keempat, konten karya penulisan tidak mengandung unsur sara, kekerasan, dan pornografi. Peserta dapat menanggungjawabkan konten karya tulisannya tersebut. Untuk pengumuman hasil lomba akan diumumkan melalui Instagram BEM Visipol_UMY pada 10 Agustus 2022. Pemenang lomba akan segera panitia hubungi untuk penyerahan hadiahnya. Dan terakhir, keputusan yang telah ditetapkan oleh juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk pengumpulan karyanya itu sendiri, kami akan membuka link submission-nya sampai tanggal 31 Juli pukul 12 siang. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk tulisannya dapat diunggah ke platform UGC Millennialist, silakan untuk mengunggah karyanya di link yang sudah disediakan. Untuk sampai sini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Halo, permisi. Mungkin ini bukan bertanya ya, lebih ke mau menyarankan aja nanti minta tolong untuk teknis atau ketentuan terkait tugas yang dilombakan ini bisa di-share ke grup. Terima kasih.
Baik, kalau jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti akan ada yang ditanyakan juga. Silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih semua atas partisipasinya. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Regina. Teman-teman diharapkan jangan meninggalkan room Zoom terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama. Untuk para peserta diharapkan menyalakan kameranya. On cam ya teman-teman. Sekali lagi yuk teman-teman, diharap on cam ya, kita foto. Baik, operator boleh minta tolong dibantu untuk screenshot. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya lagi. Oke, pause. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mulai gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sinta Aya Safira selaku MC pada kegiatan webinar hari ini. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama memandu kegiatan masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.